Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua, dalam kesempatan ini saya akan berbagi kembali tentang kisah-kisah atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kita semua mengetahui ada beberapa keajaiban dunia. Kesempatan sekarang insya Allah akan berbagi tentang kisah, yaitu keajaiban dunia, salah satunya air Zam-Zam. Sahabat semua, kita mulai saja. Yang pertama, air Zam-Zam adalah air yang sangat luar biasa, terutama untuk kita semua umat muslim. Dikisahkan Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah, istri kedua bernama Hajar. Sarah atau Siti Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak. Siti Hajar juga melahirkan Ismail. Siti Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindah saja ke tempat lain. Sahabat semua, dikisahkan Nabi Ibrahim tidak segera menuruti permintaannya. Barulah setelah menerima perintah Allah, Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Sahabat semua, Ismail pada waktu itu masih menyusui. Ia terpaksa harus ikut kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat melelahkan. Siti Hajar dan Ismail diletakkan di daerah yang sangat tandus, yaitu padang pasir yang sunyi dan terik matahari dan sangat menyengat pada kulit. Juga tidak ada seorang pun kecuali mereka berdua. Sahabat-sahabat semua, kita masuk kepada asal-usul telaga Zam-Zam. Dikisahkan karena di sekitar tempat itu tidak ada mata air, sedangkan perbekalan mereka sudah habis. Ismail pun merasa kehausan. Ia menangis karena tak kuat menahan rasa haus. "Sabarlah anakku, ibu akan mencari air untukmu." Demikian kata Siti Hajar sambil berlari-lari mencari air. "Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini yang sedang dalam bahaya kematian. Kami bertambah payah, lemah, dan kehausan." Siti Hajar berlari ke Gunung Safa, tetapi tidak terdapat air. Kemudian turun dan naik lagi ke Gunung Marwah. Tak ada setetes pun air. Sahabat semua, dikisahkan dengan berlinang air mata ia berkata, "Oh, sabarlah anakku, sabar." Tiba-tiba dikisahkan tak jauh dari Ismail, nampaklah seorang lelaki datang menghampiri. Lelaki itu menjenjakkan kakinya ke tanah. Beberapa kali maka keluarlah air yang berlimpah-limpah dan memancarkan segenap penjuru. Ternyata lelaki tersebut tak lain adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas dikisahkan Siti Hajar segera berlari ke tempat itu untuk mengambil air. Sahabat semua, dengan demikian terhindarlah Ismail dari kematian karena haus. Lelaki yang tak lain adalah yaitu malaikat Jibril ternyata, sahabat semua. Kemudian malaikat Jibril itu berkata, "Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam." Zam-Zam itu artinya berkumpullah. Maka air pun berkumpul menjadi mata air yang sejak saat itu disebut telaga Zam-Zam. Sahabat-sahabat semua, dikisahkan sebelum Jibril pergi, ia berpesan kepada Siti Hajar, "Hai Hajar,
Jangan engkau merasa khawatir akan kehabisan air. Jangan takut, telaga ini bukan hanya untuk orang-orang di sini saja, melainkan diperuntukkan juga untuk tamu-tamu Tuhan. Dan bapak anak ini nanti akan datang untuk membangun rumah Allah di tempat ini. Sahabat semua, yang dimaksudkan dari tamu-tamu Tuhan adalah orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Artinya yang dimaksud rumah Allah adalah Ka'bah, Baitullah. Memang bekas perjalanan Siti Hajar, Ibrahim, dan Ismail sampai zaman sekarang ini dijadikan amalan, yaitu ibadah haji. Sahabat-sahabat semua, dengan adanya sumur Jam-Jam inilah maka banyak orang berdatangan, dan juga dikisahkan banyak yang berdatangan juga burung-burung padang pasir ke tempat itu. Mereka berkerumun di sekitar sumur sehingga menarik perhatian para kafilah yang melewati tempat itu. Sahabat semua, dikisahkan semakin lama semakin banyak orang yang datang atau berdatangan dan menetap di tempat itu bersama Siti Hajar dan Ismail. Dikisahkan lagi, Siti Hajar dan Ismail akhirnya dianggap sebagai pemilik tempat itu, sehingga para pendatang atau para pendatang yang berasal dari suku Jurhum itu sangat menghormatinya, dan mereka meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil air Jam-Jam, juga mendirikan tempat tinggal di sekitar sumur Jam-Jam. Sahabat-sahabat semua, itulah penggal kisah asal-usul dari sumur Jam-Jam atau air Jam-Jam. Kita bisa ambil hikmah dan ibrah. Peristiwa ini menjadi amalan ibadah atau ibadah haji antara Siti Hajar dengan Ismail. Adanya lari-lari kecil antara bukit Sofa dan Marwah, dan adanya munculnya sumur Jam-Jam. Kita ambil poinnya, terjadinya ibadah haji dan asal usul sumur Jam-Jam itu ketika malaikat Jibril menginjak-injakkan kakinya dekat Ismail dan keluarlah Jam-Jam. Jam-Jam artinya berkumpullah air itu. Sahabat semua, semoga bermanfaat apa yang disampaikan, sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lalu dan bisa kita manfaatnya itu adanya air Jam-Jam. Sahabat-sahabat semua, jangan lupa like and comment dan juga subscribe serta dibagikan. Mudah-mudahan berkembang channel Hendra ini. Dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.